Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hairul Hudayat di acara Bincang-Bincang Rektor. Alhamdulillah tidak terasa sekarang sudah memasuki episode yang ke-37. Dan hari ini hari cukup spesial. Setelah beberapa episode, 2 episode yang lalu kita syutingnya di negeri Paman Sam. Tapi sekarang kita kembali lagi ke kampus UTS dan di sini di dekat kita ini ada danau Teratai Maras, karena memang ada teratainya dan juga Maras, sangat indah sekali. Teman-teman semua, di episode yang ke-37 kali ini kita akan membahas hal yang mungkin jarang terekspos oleh kita ya. Jadi ternyata di UTS ini teman-teman semua, kami memang sekarang ini memfasilitasi adanya mahasiswa yang berkebutuhan khusus maupun mahasiswa yang sifatnya disabilitas gitu ya. Dan untuk membahas hal ini saya ingin berbincang-bincang bagaimana sebenarnya mahasiswa kita yang sifatnya disabilitas ini kemudian bisa menyesuaikan diri di kampus kita. Nah, bersama saya di sini ada bintang tamunya nih, yaitu yang pertama Mas Gulung ya. Ya, Gulung. Assalamualaikum Mas Gulung. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Udah semester berapa sekarang? Udah masuki semester 5 sekarang. Semester 5 program studi Ilmu komunikasi. Wah, luar biasa nih. Dan selanjutnya ada Mbak Afifah. Assalamualaikum Mbak Afifah. Waalaikumsalam Pak Rektor. Alhamdulillah. Program studi Ilmu apa? komunikasi. Ilmu komunikasi. Berarti semester berapa sekarang Mbak? Semester 7. Semester 7 ya. Kalau Mbak Afifah ini penyandang tunanetra ya? Iya, tunanetra. Sejak kapan tidak bisa melihat Mbak Afifah? Sejak umur 8 tahun. Oh, jadi bukan dari lahir ya? Iya, enggak. Jadi sempat melihat gitu ya sebelumnya ya. Nanti kita cerita lebih banyak lagi ya Mbak Afifah ya. Terima kasih Mbak Afifah. Dan selanjutnya ini ada bintang tamu kita nih, Dr. Nuzul. Betul. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bang. Terima kasih banyak sudah ini. Beliau adalah sebagai ketua Yayasan Peduli Disabilitas Sumbawa ya. Pulau Sumbawa. Pulau Sumbawa ya, Sumbawa. bukan hanya di Kabupaten Sumbawa Betul, ya Bang ya. betul. Terima kasih Pak Dokter. Siap, sudah Pak Ketua. ini. Nah, untuk pertama saya justru ingin bertanya sama Pak Dokter Nuzul nih sebagai pihak yang betul-betul peduli terhadap saudara-saudara kita yang mungkin menyandang disabilitas ya. Bukan hanya sebenarnya untuk mahasiswa Bang. Betul. Bagaimana sebenarnya kondisi di Sumbawa itu sendiri, Pulau Sumbawa khususnya untuk disabilitas ini Bang Nuzul? Oke, untuk sekarang ini ya, perkenalkan saya Dr. Nuzul Yoike Prasetyo. Kita bangun Yayasan Peduli Penyandang Disabilitas ini jelas punya latar belakang. Tapi langsung saja ke intinya, pada tahun sekarang yang dimana pasca COVID 2000, artinya adalah pasca COVID ini, jadi dulu beberapa penyandang disabilitas terutama yang netra, tidak bisa melihat, Betul. itu banyaknya mereka penghasilannya itu rata-rata massage. Dengan massage Dengan memijat massage. ya. Ya lumayan lah, sehari 2-3 pasien, lumayan mereka penghasilannya. Tapi dengan adanya COVID, satu orang pun tidak ada yang datang. Gitu ya. Coba Anda bayangkan 2019 akhir, sampai tahun 2022 tidak ada penghasilan. Dan itu jumlahnya cukup banyak. Dan signifikan. jumlahnya sangat cukup banyak. Kemarin saya pergi ke Dinas Sosial, bahwa Kepala Dinas Sosial telah memberikan arahan surat edaran ke semua desa. Jadi beberapa desa di Kabupaten Sumbawa saja itu 165 desa. Jadi dari total 165 desa yang telah diedarkan, hanya baru balik beberapa sekitaran belasan desa, itu total disabilitasnya hampir mencapai 600-an orang. Oh, jadi cukup Luar banyak juga ya Bang Nuzul ya. biasa. Itu bukan di Pulau Sumbawa loh, ini di Kabupaten. Baru Kabupaten Sumbawa. Jadi Coba Anda sebenarnya bayangkan. Kalau misalkan sesuai data Dinas Sosial pada tahun 2019, itu datanya baru berjumlah yang terlantar. Ini yang terlantar ya. Jumlah disabilitas yang terlantar itu mencapai 1.300-an orang. 2019 itu yang terlantar. Yang tidak terlantar tidak didata. Pada tahun ini, wow, yang saya cerita tadi, dari 165 desa yang baru mendapat data hanya belasan desa itu hampir 600 orang disabilitas. Gitu, Bang Nuzul, ya. Aduh. Sebenarnya disabilitas kita cukup awam lah. Mungkin Pak Dokter bisa cerita sedikit ke kita. Sebenarnya terdiri apa saja gitu, mungkin yang secara garis besar utama yang banyak yang disandang oleh saudara-saudara kita tersebut, Pak Dokter. Oke, jadi kita berbicara Kabupaten Sumbawa dulu.
Dari Kabupaten Sumbawa ini kalau data yang sekarang itu kalau misalkan kita bilang yang lumayan ya. Pertama yang cacat. Terus yang kedua adalah yang netra. Terus yang ketiga ini yang paling parah, yang dimana dia misalkan dia ada netra, mata tidak bisa, telinga tidak bisa, tapi dia ada cacat juga. Oh iya. Double Double itu ya. double. Kemarin yang paling parah baru saya lihat itu 2 minggu kemarin. Ya. Saya pergi ke Desa Berangrea. Desa Berangrea itu saya pergi ke sana itu sekitar 4 orang lah. Tapi yang saya temui itu 2 orang. Tapi yang paling berbahaya itu yaitu 1 orang yang dimana usianya itu 19 tahun. Betul. Tidak bisa berbicara, tidak bisa tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, gizi kurang, Ya. gizi buruk lah saya bilang, gizi buruk. Kemudian ketika dia berjalan, dia harus dipegang, Dipapah gitu dipapah, dia merangkak kayak bayi. Ya. Tapi kemudian apa yang kemudian dilakukan oleh Dr. Nuzul melalui yayasan? Nah, dari mulai yayasan kita melihat yang mana untuk prioritas. Kita pilih-pilih dulu yang mana disabilitas yang kita prioritas karena yayasan ini berdiri nomor 1 adalah manfaatnya untuk pemberdayaan. Nah, yang contohnya tadi yang netra yang sebenarnya dia punya penghasilan untuk dari masa gara-gara COVID dia blok dia anjlok semuanya. Jadi kita fokus ke pemberdayaan yang pertama. Betul. Terus yang kedua adalah kita selain pemberdayaan kita ada namanya sistem sumbangan dan lain sebagainya. Jadi contohnya adalah dari kasus yang tadi yang di Desa Berangrea tersebut, langsung kita post dan langsung kita ke arah luar Sumbawa pun kita mencari sumbangan donasi dan lain sebagainya. Dari 1 hari pun, dalam 1 hari kita mencari sumbangan itu mencapai 1 juta sudah dapat. Alhamdulillah. Nah, dan kita harap nanti beberapa sampai 1 bulan 2 bulan kita menginginkan ya adalah sumbangan yang lebih dan kita bisa berikan kepada yang fokus-fokus yang benar-benar sudah keuangannya mereka di bawah, plus mereka punya cacat, plus double lagi. Aduh, itu yang cukup. Itu yang kemudian dibantu oleh teman-teman. Terima kasih, ini Dr. Nuzul sangat menginspirasi. Artinya teman-teman ini kan mereka juga adalah saudara-saudara kita ya, yang tentu saja punya hak-haknya dan punya apa ya, kewajiban kita sebagai orang sehat mungkin untuk membantu juga ya, Dokter. Betul, Pak Rektor. Ya. Nah, teman-teman semua tadi sangat menginspirasi dari Dr. Nuzul. Nah, salah satunya teman-teman, kampus kita juga punya concern, artinya sebagai satu kita punya misi yaitu membuka akses seluas-luasnya. Kita tidak membeda-bedakan apakah orang itu disabel ataupun tidak disabel gitu ya, artinya sehat gitu, tetapi selama dia ingin berkuliah di UTS, mereka insya Allah bisa terus melanjutkan jenjang pendidikan ini. Nah, saya pengen ngobrol sama salah satu ini nih, mahasiswa kita nih, yang cantik dan jelita. Baik, Mbak Afifah ya? Iya. Sekarang udah semester 7. Nah, gimana dari semester 1 sampai semester 7 ini dilalui hari-hari demi harinya gitu? Sulit nggak? Kalau kesulitan, mungkin saya nggak terlalu merasa kesulitan, tapi lebih merasa bahwa itu adalah tantangan yang harus saya hadapi. Jadi, namanya juga kalau kita kuliah pasti harus ada tantangannya. Kalau nggak ada tantangannya bukan kuliah namanya. Bener ya, betul sekali. Jadi harus tantangannya dan merasa bahwa Afifah sekarang mungkin kan tidak bisa melihat gitu ya, tapi kemudian kan bisa merasakan, bisa mendengar dengan baik ya. Iya benar. Nah, gimana cara menyesuaikan diri gitu kan? Mungkin kalau teman-teman yang lain kan ketika dosen menulis kan kalau menerangkan biasanya dosen menulis gitu ya. Nah, gimana caranya Afifah kemudian bisa menyesuaikan dalam perkuliahan itu, Dek? Saya waktu awal-awal itu memang menyesuaikan beberapa cara, beberapa metode. Awalnya tuh saya pakai alat tulis braille, bawa Riglet gitu kan. Terus dibacakan. Tapi awalnya itu menggunakan braille itu saya sebenarnya tidak terlalu efektif ya, karena sering sekali ketinggalan gitu. Kurang responsif gitu ya maksudnya ya. Terus yang kedua, saya pernah bawa alat rekam. Bisa pakai HP, kadang juga pakai USB recorder. Itu lumayan ini sih, lumayan bisa membantu karena rekamannya bisa saya putar di rumah. Oh gitu. Sambil dengar-dengar gitu kan. Terus semenjak online, itu lebih gampang lagi karena bisa langsung kan dari Zoom HP. gitu ya, langsung bisa. Tapi biasanya juga ada teman-teman yang
kadang misalkan saya ketinggalan ya, nggak masuk kuliah, nggak masuk kelas, kadang ada yang ngasih catatan. Oh, ngasih catatan. Kalau catatan itu gimana cara membacanya berarti? Berarti catatannya kadang dituliskan di WhatsApp. Saya punya handphone, alhamdulillah aksesibilitas. I see. Jadi kemudian bisa langsung ke suara ya? Dari text to voice ya? Iya. Oh iya. Memang dengan adanya teknologi sekarang jadi jauh lebih mudah ya. Nah, Afifah, ini saya ingin bertanya, tapi mudah-mudahan nggak sampai menyinggung ya. Sebenarnya Afifah ini dengan kondisi seperti ini, apakah Afifah merasa berbeda gitu dengan teman-teman yang lainnya? Saya rasa perbedaan itu wajar ya, karena kalau tidak berbeda itu tidak indah. Nah, ini luar biasa ini. Jadi tidak berbeda itu tidak indah gitu ya, Afifah ya. Iya. Jadi dunia ini justru dengan adanya ada perbedaan itu indah. Dan Afifah menjadi salah satu warna tersendiri gitu ya. Memaknai dirinya seperti itu. Iya. Oh gitu, luar biasa ini, inspirasi ya. Jadi Afifah itu sendiri jadi tidak merasa minder maksud saya itu? Tidak, alhamdulillah. Tidak, alhamdulillah. Lalu kemudian untuk kuliah Afifah dari rumah kan sampai ke sini biasanya gimana tuh caranya? Sampai kan jauh tuh ya ke Batu Alang dari rumah. Biasanya diantar sama orang tua, kadang dijemput sama teman. Ah, temennya? Iya. Temennya ini apa sering jemput? Iya, satu kelas. Bukan pacarnya kan? Bukan. Jadi temennya jemput ke rumah gitu, berarti kan temennya sangat peduli sekali ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bukan satu orang aja? Bukan, karena nggak bisa juga kita bergantung sama satu orang. Betul. Tapi Afifah juga nggak bergantung hanya satu orang temennya, atau mungkin semuanya justru ingin membantu Afifah? Iya, bisa. Oh gitu ya. Teman-temannya senang jemput Afifah, terus kemudian bareng-bareng kuliah gitu ya. Teman-temannya sangat membantu ya. Iya. Satu angkatan 2019. Nah, anak Vkom ya. Iya. Anak Vkom 2019, kalian hebat-hebat karena sudah membantu Afifah bisa sampai dari rumah ke sini gitu ya. Coba hari ini sama siapa ke sininya? Tadi nama temannya namanya Ocha. Sama Ocha. Iya. Nah, Ocha orang mana? Orang Sumbawa juga? Iya, orang Sumbawa juga. Oh, temenan tuh, best friend banget gitu ya? Iya, kebetulan satu angkatan. Tapi beda kelas sih. Oh, beda kelas. Nah, jadi Ocha yang sering dibonceng gitu ya? Iya, dibonceng. Tapi udah bisa kan naik motor ya? Bisa lah. Udah, udah luar biasa itu. Oke, makasih Afifah. Nanti saya ke Afifah lagi ya. Oke, Pak. Oke. Makasih banyak Afifah atas tadi pembukaan yang luar biasa. Nah, selanjutnya Gulung ini. Nama Gulung itu sama nggak dengan arti bahasa Indonesia? Gulung gitu, gulung menggulung. Iya, menggulung. Memang itu. Ya, memang kata ayah waktu itu mau itu memang artinya katanya. Boleh cerita nggak? Nama panjang saya itu kan Gulung Anarkis. Gulung Anarkis? Ya, Gulung Anarkis. Artinya apa tuh? Nah, saat itu memang kondisi saya waktu lahir itu lagi demo. Lagi demo? Ya. Tahun 2001. 2001. Iya ya. Demo di Sumbawa atau di? Saya lahir di Bandung kemarin. Oh, di Bandung. Ya. Kemudian ayah seorang jurnalis kalau tidak salah ya. Terus kemudian gulung anarkis, artinya ingin menggulung. Ya, menggulung anarkisme. Oh, jangan jadi meredam lah. Meredam anarkisme. Itu doa orang tua juga. Doa orang. Insya Allah kita redam semua itu anarkisme ya. Berarti kedamaian yang ingin dipancarkan oleh gulung gitu ya. Benar, Pak. Nah, gulung sendiri termasuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus ya. Nah, karena mungkin untuk bisa sampai ke sini biasanya pakai motor sendiri atau alhamdulillah sih sekarang sudah bisa naik motor sendiri. Oh, naik motor sendiri udah bisa, Masya Allah. Belajar. Motornya yang besar apa yang kecil? Motor matic sih. Motor matic ya, tapi alhamdulillah bisa ya. Bisa. Tapi harus berhati-hati ya. Sini soalnya jalannya tidak semulus bulan purnama. Ya, jadi banyak lubang-lubangnya, jadi harus hati-hati gitu ya. Nah, Gulung sendiri program studi ilmu komunikasi. Nah, saya tuh jadi suka pengen nanya sama anak-anak ilmu komunikasi ini. Sebenarnya ingin jadi apa sih sebenarnya nanti setelah lulus itu, cita-citanya gitu? Ingin melanjutkan ayah sih. Jurnalis. Melanjutkan ayah ya. Ayah sebagai seorang jurnalis. Jurnalis. Jadi gimana? Apa yang dipelajari di kampus? Sangat relate sekali sih. Misal kayak dasar-dasar jurnalistik tentang pengeditan atau visualisasi. Sangat relate sekali. Sekarang pun sudah magang ataupun sudah biasa bekerja di bidang jurnalisme? Sudah biasa. Oh gitu. Benar. Di media di Sumbawa ya? Ya, benar. Oh
luar biasa. Jadi ayah almarhum ya, sudah almarhum. Tahun berapa ya almarhum? Tahun 2020 sebelum Covid. Sebelum Covid ya, beliau meninggal ya. Jadi salah satu pimpinan redaksi kalau tidak salah ya. Salah satu pimpinan beliau, ayah beliau adalah salah satu pimpinan redaksi di salah satu media besar juga di Kabupaten Sumbawa ini dan menginspirasi gitu ya. Apa yang menjadi inspirasi dari ayah? Idealismenya atau apanya dari ayah? Kalau saya lihat dari ayah saya itu postur badan saya dengan ayah itu hampir sama gitu. Oh iya. Sama-sama memiliki kebutuhan khusus. Betul. Cuman beliau tidak melihat posturnya atau beliau tidak minder dengan posturnya begitu. Beliau tetap berani, apalagi yang namanya jurnalis ini kan lumayan berat juga, lumayan bahaya juga. Bahaya juga ya. Nggak semua orang kan bisa berani mengungkapkan kebenaran ya. Benar. Betul. Yang saya belajar dari beliau itu bahwasanya walaupun kita berbeda atau postur kita beda dengan yang lain, tapi jangan sampai kita merasa minder gitu. Jangan sampai kita merasa malu bahwa kita itu sama sebetulnya. Sama, betul. Punya hal yang sama gitu ya. Tadi kalau kata Afifah, sama tuh artinya ya mungkin kita sama-sama manusia, tetapi setiap manusia itu bahkan yang twin pun yang kembar itu pasti ada bedanya gitu ya. Kalau itu hal yang manusiawi gitu ya. Iya benar. Kalau boleh bertanya sama Gulung, Gulung itu pernah nggak mengalami hal-hal yang tidak mengenakan bagi Gulung gitu, supaya mungkin, dan apa yang tidak mengenakan itu sebenarnya biasanya? Mungkin sering sih, karena kan diejek gitu maksudnya? Sangat berbeda lah di antara teman-teman yang lain. Jadi kayak diperhatikan terus gitu, kalau ini beda gitu. Tapi kan istilahnya agak mengganggu juga gitu. Agak mengganggu jadi suka ngeliatin gitu. Jangan-jangan naksir itu sama Gulung kalau kayak gitu. Semoga aja. Semoga aja. Jadi sering diperhatikan gitu sama orang ya. Karena terus mungkin berbeda dari yang lain. Oh iya. Jadi agak sebenarnya kalau kita melihat gitu terlalu memperhatikan itu juga agak mengganggu gitu ya. Nah, itu mungkin kita harus aware juga gitu. Jadi kita memperlakukannya seperti teman biasa aja gitu ya, ngobrol dan lain-lain. Tapi kalau kayak bullying itu ada nggak sih? Kalau bullying itu sebetulnya ya kayak kebanyakan bawaannya candaan. Oh, bercanda. Cuman terkadang ada candaan yang menurut saya itu kayak berlebihan. Terlalu berlebihan. Itu misalnya, ngapain sih anak kecil ke kampus gitu. Oh, gitu. Kuliah tuh gitu. Coba kata-kata ngapain sih anak kecil ke kampus itu adalah juga satu hal yang mungkin bisa tidak mengenakan gitu ya bagi ini ya. Walaupun mungkin kita bercanda ya Mas ya. Nah, gitu ya. Nah, kalau misalnya Gulung sendiri kan mau jadi jurnalis tuh gitu ya. Selama ini udah siap itu di perkuliahan, misalnya kan ini dosennya ada siapa, Bu Mila dosennya ya, ada Pak Aka dan teman-teman yang lain, itu cukup membantu untuk bisa menjadi seorang jurnalis yang handal nanti. Insya Allah sangat membantu sekali gitu sih. Kalau teman-teman gimana, angkatan 2020 ya? Ya. Gimana teman-teman, mendukung Gulung nggak? Ada beberapa yang mendukung dan ada juga beberapa yang masih membatasi diri gitu, karena dilihat mungkin aneh gitu kan. Oh gitu. Padahal kan karya-karyanya, tulisannya kan sama aja kan, bisa kita nikmati bersama itu dari tulisan-tulisan ininya. Kalau wartawan yang paling selain ayah ya, yang menginspirasi siapa kira-kira? Wartawan yang paling menginspirasi itu ada wartawan internasional. Wah, siapa tuh? Lupa saya namanya juga. Beliau itu memiliki kebutuhan khusus yang seperti saya. Oh gitu. Dari mana, Amerika atau dari ini? Kalau nggak salah itu dari Prancis. Dari Prancis? Lupa saya namanya. Oh gitu. Jadi saya terinspirasi dari beliau, walaupun dengan berkebutuhan khusus fisik yang berbeda, tapi beliau masih mampu melahirkan sebuah karya-karya atau berani mengungkapkan segala sesuatu. Gulung sendiri pernah nulis apa dan di mana gitu, di media apa gitu sekarang? Pernah nggak di media yang ayah sebagai pimretnya itu? Sering sih. Sering ya? Bahkan sekarang bekerja juga di situ? Iya, sambilan juga. Oh, jadi sebagai apa? Jadi sebagai ya wartawan biasa. Wartawan biasa. Jadi apa namanya tuh? Apakah mencari berita atau editing berita biasanya? Lebih ke editing sih. Editing berita. Jadi teman-teman
ada yang punya tulisan narasi, saya bantu upload. Oh gitu, secara online gitu ya? Ya, secara online. Oh berarti belajar terkait dengan apa website gitu-gitu juga ya, belajar ya? Iya benar. Luar biasa. Dan Gulung kuliah di UTS dengan ada beasiswa, dapat beasiswa? Beasiswa apa? Beasiswa tahu grade Samawa. 2. Oh grade 2, tahu Samawa ya? Iya benar. Alhamdulillah ya. Nah, oke. Baik Dokter Nuzul, kita sudah mendengar nih penjelasan dari kedua mahasiswa kita yang luar biasa, begitu semangat ya Dokter Nuzul. Bagaimana Dokter Nuzul ngelihat teman-teman ini berdua nih? Jelas saya merasa kalau saya seperti mereka dengan seperti ini visi misi mereka, saya acukan jempol. Dan saya berharap dan saya berterima kasih adanya universitas yang inklusi untuk disabilitas. Betul, betul. Karena sekali lagi ini tuntutan undang-undang juga. Betul. Tuntutan undang-undang nomor 8, Undang-Undang Republik Indonesia pada nomor 8 2016 yang mengatakan kita tidak bisa menyamain mereka. Harus jadi kita satu. Dan kita berharap dan di NTB khususnya dan saya mengacungkan jempol dan sangat berterima kasih ada universitas yang bisa menampung teman-teman ini. Iya. Kami Dokter Nuzul terus terang tidak pernah membedakan, makanya kami Dokter Nuzul barangkali ada merekomendasikan saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus, kami sangat concern dan kami akan prioritaskan. Walaupun memang Dokter Nuzul kami masih memiliki keterbatasan, katakanlah infrastruktur yang memadai, misalnya jalan yang harus kemudian ada apa tanda sign dan lain sebagainya untuk tunanetra, tetapi dengan cara tadi seperti Afifah sampaikan, teman-temannya ini akan kemudian sangat peduli gitu terkait dengan teman-temannya. Jadi mereka sangat menjaga teman-temannya ini, justru kita bisa mengharapkan hal itu gitu dengan teman-teman mahasiswa yang lain gitu. Betul, alhamdulillah. Kalau Dokter Nuzul sendiri di yayasan ini peduli disabilitas ini apa yang dilakukan, Pak Dokter? Sama, yang pertama jelas yang tadi kita fokus ke pemberdayaan, tapi kita jelas mencari modal. Nggak mungkin kita memberdayai orang tanpa modal, nggak mungkin. Itu pasti, Dokter Nuzul. Jadi alhamdulillah dengan yayasan ini kita dibuka dan disahkan oleh gubernur kemarin. Ya, saya lihat SK-nya ada Dokter Zul ya. Luar biasa. Setelah itu Pak Dokter Gubernur mengapresiasi kegiatan kita, apalagi Sepulau Sumbawa. Kemudian saya diminta ke Mataram. Betul. Ada beberapa, kemudian saya masuk ke beberapa tempat instansi gitu ya. Ada anggaran yang dikeluarkan. Luar biasa. Bukan hanya di sini, tapi Kabupaten Sumbawa saya pernah ke DPR, ketemu langsung Pak Ketua Pak Abdul Rafiq. Iya, beliau juga. Alhamdulillah Pak Abdul Rafiq telah mengiyakan dan salah satu pelindung penasehat kami bukan berarti hanya Pak Dokter Zul ya. Dokter Zul, tapi Pak Rafiq juga. Iya. Pelindung penasehat kami. Luar biasa dan beliau. Kalau tahun depan ada dana yang keluar. Alhamdulillah. Iya. Dan jadi dana-dana ini yang akan kita pergunakan untuk pemberdayaan semuanya. Betul. Karena terus terang kami sangat ini juga terinspirasi bahwa memang ini adalah saudara-saudara kita yang perlu juga dibantu gitu ya, diberdayakan. Kalau mereka diberdayakan sebenarnya sangat-sangat punya potensi juga gitu ya. Betul. Untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari seperti itu. Betul. Oke. Dan saya harapkan kalau bisa di sini ada tempat kampus atau perkuliahan yang mengajar tentang bahasa isyarat. Itu bagus itu. Bagus itu. Coba Anda bayangkan dengan netra kita banyak dan lain apalagi ribuan orang. Mereka butuh, apalagi contohnya kemarin Covid misalkan. Betul. Ketika kita tanya tentang Covid pada orang buta ini, mereka seperti mengatakan Covid ini, Pak Dokter, kenapa Covid ini tidak ditangkap saja? Nah, artinya seperti itu aja. Betul. Nah, asumsi mereka disabilitas ini. Jadi bagaimana kita menceritakan tentang hukum, tentang agama, tentang Covid pun disuruh kita tangkap. Oh iya. Jadi artinya tadi saran Pak Dokter menurut saya penting kita punya UPT bahasa. Artinya bahasa itu kan ada bahasa Inggris, bahasa Jepang dan lain sebagainya. Satu lagi kita tambah bahasa isyarat. Insya Allah. Ya. Mbak Afifah, tadi sudah cerita latar belakang dan lain sebagainya. Kendala ternyata Mbak Afifah ini punya satu prinsip yang luar biasa ya, bahwa hidup ini memang harus berwarna gitu ya. Nah, ini terakhir barangkali Mbak Afifah, saya yakin tadi data dari Dokter Nuzul lebih dari ratusan orang lah gitu ya yang mengalami kemudian tunanetra lah, khususnya untuk tunanetra. Saya ingin Mbak Afifah mengajak kepada teman-teman
yang punya disabilitas yang sama dengan Mbak Afifah, mungkin untuk bisa ngajak kuliah gitu atau menyemangati mereka, silakan Mbak. Oke, buat teman-teman tunanetra yang ada di Sumbawa, bahkan seluruh Pulau Sumbawa, atau siapapun yang mendengar podcast ini, mari berkuliah di Universitas Teknologi Sumbawa. Karena di sini teman-temannya sangat peduli, dosen-dosennya juga sangat sportif untuk memberikan nilai, tidak ada embel-embel kasihan atau iba gitu ya. Iya benar. Pokoknya nggak bedain. Ya tidak membedakan gitu kan. Dan juga pastinya sangat menyenangkan gitu. Karena saya saja bisa kuliah di sini, kalian juga harus bisa kuliah di sini gitu kan. Insya Allah. Ya di Sumbawa sudah bisa inklusi gitu untuk universitasnya. Terima kasih banyak. Nah, coba Mas Gulung gimana mau ngajak ke teman-temannya yang punya kebutuhan khusus misalnya? Baik, bagi teman-teman yang mungkin senasib dengan saya, jangan khawatir, di Universitas Teknologi Sumbawa ini sangat terbuka sekali bagi seluruh mahasiswa-mahasiswa yang betul-betul pengen kuliah. Nah, mungkin pesan dari saya untuk teman-teman yang senasib dengan saya, walaupun fisik kita berbeda, walaupun fisik kita kecil, tapi pemikiran kita harus besar. Walaupun fisik kita lemah, tapi hati kita harus kuat. Wah, luar biasa. Terima kasih Mas Gulung, semoga cita-citanya tercapai menjadi seorang jurnalis yang nanti mendunia, bahkan bukan hanya di Sumbawa Mas, tapi ke tingkat nasional bahkan global ya, insya Allah ya. Iya. Baik, terima kasih banyak Dr. Nuzul, Mbak Afifah, Mas Gulung atas kesempatannya hadir di Bincang-Bincang Rektor di episode yang ke-37 kali ini. Teman-teman semua, tadi banyak sekali hikmah dan juga semangat dari para narasumber yang hadir kali ini. Jangan sampai kita kecil hati gitu dengan keterbatasan yang kita miliki. Sebenarnya di balik keterbatasan yang kita miliki ini masih banyak juga saudara-saudara kita yang mungkin jauh lebih terbatas dibanding kita. Oleh karena itu terus selalu bersemangat. Saya kira itu teman-teman semua, Bincang-Bincang Rektor kali ini. Kita kembali lagi di Bincang-Bincang Rektor episode yang mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.